Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan izin oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu untuk meningkatkan iman kita, ilmu kita, keyakinan kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca firman Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan ke dalam dada-dada mereka ketenangan. Wa haffathumul malaikah, dan akan diliputi oleh malaikat rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan namanya akan dikenal oleh penduduk langit, akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an seringkali kita mendengar kisah-kisah para nabi yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi ada yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dan ada yang tidak Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, dan di antara mereka ada yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah mereka mengandung pelajaran, mengandung ibrah dan mengandung hikmah yang besar. Dan di dalam Al-Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran bukan kisah-kisah yang telah dibuat-buat oleh Allah, dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Sehingga Allah mengatakan di dalam akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, bahwasanya di dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi mereka yang berfikir. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsil al-kitab, bahwasanya di dalam kisah mereka itu merupakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bahwasanya Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan ini di antara kisah-kisah mereka. Dan juga Allah mengatakan, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka kisah-kisah mereka agar mereka berpikir bagaimana perjalanan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka dipilih oleh Allah? Mengapa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti mereka memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan mereka yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman merupakan di antara anak daripada Nabiullah Daud alaihissalam, di antara Bani Israel, anak-anak Bani Israel. Sehingga Allah Subhanahu mengatakan, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab, bahwasanya kami telah memberikan seorang anak kepada Nabiullah Daud yang bernama Sulaiman. Ada di antara para nabi
yang anaknya juga menjadi nabi. Dan ada di antara para nabi yang anaknya justru kufur dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh mengatakan, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum minal kafirin." Wahai anakku, ayo naik ke atas perahu dan janganlah kau menjadi orang-orang yang kufur, kafir kepada Allah. Dan anaknya mengatakan, "Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Aku akan naik ke atas gunung yang tinggi yang akan menyelamatkan aku dari air. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wa hala bainahumal mauj wa kana minal mughraqin. Dan Nabi Nuh mengatakan, pada hari ini tidak ada yang selamat dari azab Allah. Dan dia termasuk orang-orang yang telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Allah Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah. Dan Allah mengatakan, "Ya Nuh, innahu amalun ghairu salih." Wahai Nuh, bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh anakmu itu merupakan amalan-amalan yang tidak saleh. Karena membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabiullah Daud alaihissalam dikaruniai seorang anak bernama Nabiullah Sulaiman. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba katanya Allah. Innahu awwab, dialah orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan seekor unta yang jinak, yang larinya kencang. Dan dia mengatakan, "Inni ahbabtu hubbal khair." Bahwasanya aku telah mencintai kuda ini. An dzikri rabbi, sampai dia lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tawarat bil hijab, sampai waktu salat disebutkan dalam kitab tafsir bahwasanya waktu salat, waktu asar, hatta tawarat bil hijab, sehingga dia tidak ada waktu untuk melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah memiliki kuda. Sehingga dia mengatakan, "Rudduha alayya fatafiqa masham bisuqi wal anaq." Dan dia mengatakan, kembalikan kuda itu kepadaku dan aku potong kakinya dan lehernya. Karena kuda ini menyebabkan dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah karena kudanya. Sehingga dipotong oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan Nabiullah Sulaiman berdoa kepada Allah, "Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Wahai Allah, berikanlah aku sebuah kerajaan yang kerajaan tersebut tidak diberikan kepada selainku. Jadi kerajaan ini khusus Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-15, Allah berfirman, "Walaqad ataina Dawud Sulaiman ilma." Bahwasanya Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman alaihi wassalam telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seseorang dia berada di derajat yang tinggi, derajat para raja, kalau tidak memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rakyat jelata derajatnya bisa melebihi derajat para raja. Karena Allah SWT mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah mengetahui atas apa yang telah kalian lakukan. Jadi pertama kali Allah berikan ilmu. Siapa yang memberikan ilmu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabiullah Muhammad alaihissalam, Allah mengatakan, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Bahwasanya kami telah mengajarkan kepada engkau Muhammad yang dahulu engkau tidak ketahui. Jadi ilmu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta ilmu kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ya, karena orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ketika dia telah diberikan ilmu oleh Allah, maka Nabiullah Daud alaihissalam dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam
berdoa kepada Allah seraya mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkan kami dari hamba-hambanya yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara bentuk seseorang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, pertama kali dia ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, tidak ada yang pantas untuk dipuji, tidak ada yang pantas untuk diagungkan kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan alhamdulillah. Sehingga para ashabul jannah, para penghuni surga, ketika mereka mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka merupakan penduduk surga, pertama kali mereka meletakkan kakinya dalam surga Allah, dia mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Dia mengatakan alhamdulillah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Bahkan ketika mendapatkan musibah, ujian, cobaan, Rasul mengatakan alhamdulillah. Lihat bagaimana keyakinan seseorang kepada Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas seluruh keadaan. Ya, kalau kita dikatakan sekarang gimana pasarnya? Sepi atau ramai? Ya alhamdulillah ala kulli hal. Jangan kita katakan sepi pasarnya, tidak ada orang yang beli. Mana orang yang beriman percaya kepada Allah? Di sana ada Ar-Razzaq yang memberikan rizki kepada Allah, yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Lihat bagaimana pasrahnya, yakinnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada PPKM, ada ini, ada la, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala keadaan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaiman Dawud, bahwasanya Nabiullah Sulaiman telah mendapatkan warisan dari Nabiullah Daud. Kita sekarang biasa menginginkan warisan dari bapak kita, nenek moyang kita berupa harta. Harta yang banyak, tanah yang banyak, rumah yang banyak. Tapi Nabiullah Daud alaihissalam mewariskan ilmu kepada anaknya. Karena ilmu tidak akan pernah mati. Ilmu tidak akan pernah mati. Bahkan bertambah dan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-anbiya la yarithuna dinar wala dirham. Bahwasanya para nabi mereka tidak memberikan warisan dinar maupun dirham. Walakin yarithuna al-ilm. Mereka itu memberikan warisan kepada kita berupa ilmu. Faman akhadahu bihaddin wazir. Barang siapa dia mengambil warisan ilmu, dia telah mengambil warisan yang banyak dari para nabi. Jadi Nabiullah Sulaiman alaihissalam mendapatkan warisan ilmu. Wa qala ya ayuhan nas. Dan Nabi Sulaiman mengatakan, wahai manusia, ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'. Bahwasanya aku telah diberikan ilmu oleh Allah berupa bisa berbicara kepada burung, bisa berbicara kepada binatang. Tidak pernah kita dapati di atas muka bumi seseorang yang bisa berbicara dengan binatang kecuali Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Berbicara dengan binatang, paham bahasanya binatang. Ini di antara ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa utina min kulli syai'. Dan aku telah diberikan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang tidak akan mungkin memiliki sesuatu kecuali yang pertama dengan ilmu. Ya, kita tidak akan bisa menjadi seorang arsitek kalau kita tidak bisa belajar. Kita tidak akan bisa menjadi seorang yang masak, chef, kecuali kita belajar. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, dia wajib memiliki ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang dia menginginkan negeri akhirat, dia harus memiliki ilmu. Faman aradahuma fa'alaihim bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia dan juga menginginkan akhirat, harus memiliki dua-duanya. Ya, harus memiliki ilmu. Wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahu al-fadlul mubin. Kata Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ini merupakan karunia yang nyata. Karunia yang besar yang nyata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan Allah, fi'ilnya Allah,
itu selalu berputar di antara dua hal. Yang pertama adalah al-adlu. Al-adlu adalah keadilan Allah. Dan ini lawan kata daripada az-zulmu, yaitu kezaliman. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Bahwasanya Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ini perbuatan Allah yang pertama, al-adlu. Pasti semua perbuatan Allah itu adil. Ahkamul hakimin. Sebaik-baik hakim dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-fadlu. Fadlu ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan berarti orang-orang kafir Quraisy mereka ketika masuk ke dalam agama Islam, Allah mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu, seakan-akan mereka itu memberikan pengorbanan yang besar kepada Islam dengan kehadiran dia masuk ke dalam agama Islam. Faham dari sini? Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahwasanya mereka menyangka mereka telah memberikan bagian pengorbanan mereka kepada Islam. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian. An hadakum lil iman, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kalian dari keimanan. Apabila kalian termasuk orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita salat, ya kita salat minna minallah, ini merupakan pemberian karunia dari Allah. Kita puasa, minna minallah, ini pemberian dari Allah. Kita zakat, kita bersedekah, minna minallah. Kita duduk di majelis ilmu, ya kita duduk di majelis ilmu, minna minallah, ini pemberian yang besar dari Allah. Kita masuk di dalam agama Islam, mengajarkan agama Islam, minna minallah, ini pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana ada orang yang mahrum, yang Allah halangi, Allah haramkan dari salat, dari zakat, dari puasa, bahkan dari Islam. Bahkan ketika duduk di majelis ilmu, ada yang Allah haramkan. Tidak ada waktu bagi mereka untuk duduk di majelis ilmu, mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk fadlum mubin, yaitu karunia yang nyata. Wa husyira li Sulaiman juluduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Sehingga Nabi Allah Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya dari jin, dari manusia, dan juga dari burung. Fahum yuzaun, dan mereka memiliki tugasnya masing-masing, dibagi oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Hatta idza atau ala wadin nam, sampai ketika mereka berbondong-bondong masuk ke dalam lembahnya semut. Qalat namlah, dan berkatalah semutnya, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Ya, pembesarnya semut ini mengatakan kepada semut-semut yang lainnya, wahai semut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Karena apabila kalian tidak masuk ke dalam rumah kalian, maka Sulaiman dan bala tentaranya akan menginjak-injak kalian. Ya. Ini di antara bentuk apabila seseorang untuk menghindari fitnah, ya, menghindari fitnah, lazimul buyut, dia banyak berada di dalam rumah, tidak keluar kecuali hal yang penting. Lazimul buyut, udkhulu masakinakum, maksudnya kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Fatabassama dhahikan min qawliha, sehingga Nabiullah Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar ucapannya semut. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alladhi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ketika Nabi Allah Sulaiman mendengar ucapannya semut, dan dia tersenyum dan tertawa dengan ucapannya, dan dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak, ya Allah anugerahkanlah kepadaku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatmu. An ashkura ni'mataka alladhi an'amta 'alayya, yang telah engkau berikan nikmat kepadaku, wa ala walidayya, dan juga kepada orang tuaku, wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku bisa melaksanakan amal saleh yang engkau meridainya, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku di dalam rahmatmu termasuk golongan orang-orang yang saleh. Dimasukkan rahmat Allah, masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ini doanya Nabi
Sulaiman alaihissalam. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, semua para nabi, mereka orang yang ngalem sama Allah, minta sama Allah, sedikit-sedikit berdoa kepada Allah, sedikit-sedikit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan para sahabat, bahkan tali sandalnya lepas, dia minta kepada Allah. Tidak memiliki garam di rumahnya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keyakinan mereka kepada Allah, tidak menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Dia Allah, tidak akan pernah mati. Kalau kita dahulunya tidak ada, sekarang tidak ada, dan kita akan mati. Tapi Allah dahulunya sudah ada dan akan terus ada sampai kapanpun. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atas muka bumi pasti fana, pasti hancur. Dan yang akan kekal hanya wajah Allah al-jalal wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Wa tafaqqada at-tayr faqala ma liya la ara al-hudhud. Kemudian Nabi Allah Sulaiman dia mengabsen bala tentaranya. Ketika mengabsen ternyata tidak ada burung hudhud. Ya, fatafaqqada at-tayr faqala ma liya la ara al-hudhud am kana minal ghaibin. Ataukah dia termasuk di antara pasukan yang tidak hadir pada hari ini? Lau 'adzibannahu 'adaban syadidah. Maka saya akan memberikan azab kepada burung hudhud dengan azab yang pedih. Aula adbahanna, atau aku akan menyembelih burung hudhud. Aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia akan datang kepadaku dengan membawa berita yang nyata, membawa alasan yang nyata. Famakatha ghaira ba'id, dan tidak berlangsung begitu lama. Faqala ahattu bima lam tuhitu bi. Wahai Sulaiman, bahwasanya aku telah mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengetahui hal yang gaib. Siapa yang mengetahui hal yang gaib? Dialah Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui. Ilmu gaib hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan burung hudhud dia mengatakan, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Bahwasanya aku telah pulang dari negeri Saba. Negeri Saba ini di negeri Yaman. Ya. Negeri Saba di negeri Yaman. Min Saba binaba'in yaqin. Naba ini merupakan berita yang besar. Ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang berita yang besar. An-naba, berita yang besar. An-naba'i yaqin, yang merupakan berita yang yakin. Inni wajadtu imra'atan, bahwasanya aku telah mendapati seorang wanita, tamlikuhum, yang dia memiliki bala tentara yang banyak, yang mengatur semuanya. Wa utiyat min kulli syai', dan dia telah diberikan segala sesuatu oleh Allah. Wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun 'azim, dan dia telah memiliki singgasana yang besar. Ya, perbedaan antara arsy-nya Allah dengan arsy-nya ya perempuan ini, yaitu bernama Ratu Balqis. Itu berbeda. Ya, kalau arsy-nya Allah, innallaha 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ya, arsy-nya Allah sangat besar. Berbeda dengan arsy-nya manusia. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya arsy-nya Allah permisalannya seperti ya di gunung pasir kita lemparkan cincin. Ya, cincin itu merupakan kursinya Allah. Cincin kursinya Allah, sedangkan padang pasir itu merupakan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kursi ini merupakan makan qadamu rabbi, yaitu tempat berpijak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan di sini mengatakan walaha arsyun azim. Ratu Balqis memiliki arsy yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Bahwasanya aku telah mendapati Ratu Balqis bersama kaumnya sujud kepada matahari. Ya, seseorang kalau sudah sujud kepada selain Allah,
dia telah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang telah dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia datang dari negeri Syam, datang dari negeri Syam, kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Mu'adz bin Jabal sujud di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, malak, wahai Mu'adz, apa yang kau lakukan?" Maka Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, kami mendapati di negeri Syam mereka itu sujud kepada rahib-rahib mereka, dan aku ingin sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apabila aku diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya." Ya. Jadi tidak boleh seseorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ratu Balqis bersama kaumnya, dia sujud kepada matahari, tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang, hubungan yang bisa mendekatkan seseorang dengan Allah dengan sedekat-dekatnya, wa huwa sajid, ketika seseorang dalam keadaan sujud. Banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah sujud lama, sujud yang lama kepada Allah. Berdoa kepada Allah, di setiap sujudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di sujud akhir. Di setiap doanya dia, di setiap sujudnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah. Tidak sujud kepada Allah. Wa zayyana lahum syaitan a'malahum. Sedangkan syaitan itu menghiasi amalan-amalan mereka. Ya. Jadi kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita memandang bahwasanya maksiat yang telah kita lakukan itu indah, karena syaitan memberikan hiasannya. Dan setelah kita lakukan, kita akan menyesal, karena syaitan telah memberikan hiasan. Wa zayyana lahum syaitan a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa hum la yahtadun. Dan syaitan ini selalu menghalangi seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita diberikan bisikan. Ya, selalu diberikan bisikan untuk jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kerjaannya syaitan sudah. Wasaddahum 'alis sabil wa hum la yahtadun. Dan mereka bukanlah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yasjudu lillah. Bahwasanya mereka itu tidak sujud kepada Allah. Alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Dialah Allah yang telah mengeluarkan yang terpendam di langit maupun di bumi. Wa ya'lamu ma tukhfun wa ma tu'linun. Dan dialah Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Apa yang kita sembunyikan dalam diri kita, Allah mengetahuinya. Apa yang kita tampakkan, Allah mengetahuinya. Dialah Allah Al-Alim. Dialah Allah yang maha mengetahui. Yang berdakwah ini siapa? Yang berdakwah siapa? Burung hudhud. Burung hudhud tidak ridha ketika melihat seseorang sujud kepada selain Allah, tidak ridha ketika Allah disekutukan. Ini burung hudhud. Ya, bagaimana kita? Burung hudhud, binatang, tidak ridha ketika melihat Allah disekutukan, sujud kepada matahari. Dan dia laporkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar disembah selain Allah, dan dialah Allah yang memiliki arsy yang begitu besar. Wa huwa rabbul arsyil azim. Qala sananzur asadaqta am kunta minal kadzibin. Lihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman. Dia mengatakan, saya akan melihat, mengecek, engkau termasuk orang yang benar atau orang yang berdusta. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita mendapatkan kabar, jangan serta-merta kita terima. Kita harus cross check. Apakah kabar itu benar ataukah kabar itu salah? Qala sananzur asadaqta am kunta minal kadzibin. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, la takunu budural madayi'. Janganlah kalian menjadi provokator atau menjadi benih-benih kejelekan, benih-benih keburukan. Ya. Jadi kita kalau mendapati kabar, kita melihat, kita cross check apakah itu benar. Kalau benar, belum tentu bisa kita sebarkan. Belum tentu bisa kita sampaikan. Ataukah kabar itu bermanfaat atau bahkan memberikan mudarat. Qala sananzur asadaqta am kunta minal kadzibin. Idhab bi kitabi hadza fa'ti ilaihim. Maka pergilah engkau wahai Hudhud
dengan membawa suratku ini kepada mereka. Fa'ti ilaihim thumma tawalla anhum. Lemparkanlah surat tersebut kepada mereka. Wa tawalla anhum, dan kemudian kau pergi. Fanzur madza yarji'un. Mari kita tunggu apa yang telah mereka lakukan. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Maka Ratu Balqis mengatakan, wahai para tentara, wahai pembesar-pembesar, bahwasanya telah sampai kepadaku sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya surat ini berasal dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Sulaiman mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita menulis SMS, WA, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW menulis suratnya ke Malik Kisra, bismillahirrahmanirrahim, dan juga menulis suratnya kepada Muslim al-Kadzdzab, bismillahirrahmanirrahim. Ini manhaj nubuwah. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'du 'alayya wa tuli muslimin. Janganlah engkau bersikap sombong wahai Ratu Balqis, dan datanglah kepadaku dalam keadaan muslimin, berserah diri. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Dia mengatakan kepada pembesarnya, wahai pembesar-pembesarku, aftuni fi amri, berikanlah aku jalan keluar, bermusyawarah. Ya, terkadang pemimpin itu dia meminta musyawarah kepada bawahannya. Wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka itu saling bermusyawarah satu sama lain. Ya, jadi tidak serta-merta langsung dia putuskan. Dia meminta bermusyawarah, kemudian baru dia putuskan. Aftuni fi amri, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu. Aku tidak bisa memutuskan sebuah perkara sampai kalian menyaksikan perkara ini. Hatta tashhadu. Qalu, mereka mengatakan, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Yang bahwasanya kami ini memiliki kekuatan yang besar, peralatan yang besar. Ya, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Al-amru ilaika faqul madza ta'murin. Meskipun mereka itu memiliki kekuatan yang besar, tetapi mereka mengatakan al-amru ilaiki, keputusan itu berada di tanganmu. Ya, bukan bawahannya yang memberikan putusan, tetapi tetap atasannya yang memberikan putusan. Al-amru ilaiki faqul madza ta'murin. Kami menunggu apa yang engkau perintahkan. Qalat, Ratu Balqis mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Bahwasanya raja apabila telah masuk ke dalam sebuah daerah, sebuah desa, afsaduha, dia akan menghancurkannya, akan merusaknya. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Dan mereka akan menjadikan para penduduknya menjadi hina-dina, dihinakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam apabila masuk ke dalam negeri Saba. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Kemudian Ratu Balqis mengatakan, kami akan mengirim kepada Nabi Sulaiman alaihissalam berupa hadiah yang besar. Bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan kami akan menunggu apa yang akan dibawa oleh orang yang mengirimnya. Jadi Ratu Balqis dia menitipkan hadiah kepada pasukannya untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk meredam amarahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi disokok, namanya ini sokokan, biar tidak ngamuk. Ya, jadi terkadang kita itu kalau diberikan sokokan seperti itu, kita langsung meredam, sehingga yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak karena sogokan. Ya, sehingga Rasulullah SAW selalu melarang dengan sogokan. Ini bahaya. Ya, bihadiyah, hadiah yang besar. Ini sogokannya. Nah, untuk tutup mulut. Kemudian falamma jaa Sulaiman, dan ketika hadiah tersebut sampai di Nabi Sulaiman alaihissalam, qala atumiddunani bimal, apakah engkau akan membeliku, menggantiku dengan harta? Ya, mau dibeli Nabi Sulaiman alaihissalam. Atumiddunani bimal wa ma atani Allahu khairum mimma atakum. Bahwasanya apa yang telah diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang telah engkau berikan.
Nabi Sulaiman alaihissalam tidak membutuhkan sogokan, hadiah, harta dari Ratu Balqis. Karena apa yang telah diberikan oleh Allah itu lebih besar dari apa yang telah dia berikan. Irji ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, kembalikanlah ya hadiah ini kepadanya, dan kami akan mendatangkan bala tentara yang besar yang mereka tidak akan pernah bisa melawannya. La qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillata wa hum saghirun. Dan kami akan mengusir mereka dari tempat tinggal mereka dalam keadaan hina dina. Ini janji Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala ifrit, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Wahai pasukanku, siapakah di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Balqis dari negeri Saba menuju negeri Palestina? Jadi tempatnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu di negeri Syam, di Palestina. Sedangkan singgasana Balqis itu berada di negeri Saba, ya di kota ya, di negeri Yaman. Siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balqis yang besar, Arsyun Azim, dari negeri Saba menuju negeri Palestina? Qala ifrit minal jin, berkatalah ifrit dari golongan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan memindahkan singgasana Balqis ya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Bahwasanya aku ini merupakan qawiyyun amin, yang kuat lagi terpercaya. Selalu digandengkan antara qawi dan amin di dalam Al-Qur'an. Al-qawi artinya kuat, al-amin dia terpercaya, amanat orangnya. Percuma kuat tapi khianat. Tapi al-qawi al-amin, yang kuat dan juga amanat. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah seseorang di antara bala tentara Sulaiman yang memiliki ilmu dari Alkitab, ya, dari Zabur dan dari Taurat. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki ilmu lebih tinggi derajatnya. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan memindahkan singgasana Balqis sebelum engkau mengedipkan matamu. Subhanallah. Dengan izin Allah, sebelum mengedipkan matanya, singgasana Balqis yang besar, Arsyun Azim, sudah pindah dari negeri Sabak menuju negeri Palestina. Falamma ra'a indahu mustaqirran indahu. Dan ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Balqis sudah di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi. Dia mengatakan, ini merupakan karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk memberikan ujian kepadaku, ataukah aku termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, ataukah termasuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang dia kufur kepada Allah, bahwasanya Allah itu maha kaya lagi maha mulia. Mau azan? Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi Sulaiman alaihissalam berbeda dengan Qarun. Qarun apabila diberikan nikmat oleh Allah, dia mengatakan qala innama utitu ala ilmin indi. Bahwasanya aku mendapatkan nikmat yang besar ini karena ilmu yang ada di dalam diriku. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala nakiru laha arsyaha. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada bala tentaranya, ubahlah singgasananya Balqis, nakiru laha arsyaha, nanzur atahtadi am takuna minal ladina la yahtadun. Kita akan melihat ataukah Balqis mengetahui bahwasanya itu adalah singgasananya, ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengetahui bahwasanya itu adalah singgasananya. Falamma ja'at qila ahakada arsyuk. Dan ketika Ratu Balqis dia datang menuju Nabi Sulaiman alaihissalam dan dia masuk ke dalam singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengatakan ahakada arsyuk. Nabi Sulaiman bertanya kepada Balqis,
apakah ini singgasanamu? Ahakada arsyuk? Qalat ka'annahu hu. Dia mengatakan sepertinya iya. Ya, dia ragu-ragu. Padahal singgasana yang dia tinggal di sana sudah dipindahkan dari Sabak menuju Palestina, dan dia masih ragu. Ka'annahu hu. Ya, seakan-akan iya. Itu adalah singgasananya. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Bahwasanya kami telah diberikan ilmu sebelumnya. Bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu merupakan utusannya Allah. Dia mengetahui. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegah untuk melahirkan keislamannya. Ya, kebiasaan dia menyembah kepada selain Allah mencegah dia untuk melahirkan keislamannya. Innaha kanat min qaumin kafirin. Bahwasanya Balqis itu dahulu termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila laha udkhulis sarh. Dikatakan kepada Balqis, masuklah engkau ke dalam singgasana ini. Akhirnya masuk Ratu Balqis ke dalam singgasananya. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan. Dan ketika dia masuk ke dalam singgasana, hasibathu lujjatan, dia mengira itu adalah kolam. Ya, dikira lantai itu adalah kolam. Hasibathu lujjatan. Wa kashafat an saqaiha. Kemudian dia mengangkat sedikit ya bajunya sampai terlihat betisnya. Ya, wa kashafat an saqaiha. Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Sehingga Nabi Sulaiman mengatakan ini merupakan ya lantai yang terbuat dari kaca. Ya, sarhun mumarradun min qawarir. Ya, kelap-kelip. Jadi dikira kolam. Ya. Sarhun mumarradun min qawarir. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ratu Balqis mengatakan inni zalamtu nafsi. Dia mengetahui. Ya, dia mengakui kesalahannya. Karena dahulu dia kufur kepada Allah, sujud ya kepada selain Allah, sujud kepada matahari. Dia mengatakan inni zalamtu nafsi, bahwasanya aku telah menzalimi diriku, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berislam, berserah diri bersama Nabi Sulaiman, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah cerita singkat dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga Ratu Balqis ya. Sehingga Ratu Balqis dia Islam dari negeri Sabak sampai negeri Palestina. Bagaimana kesungguhan seseorang untuk memberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Disebutkan Nabi Sulaiman bahwasanya Nabi Sulaiman memiliki sekitar 100 istri. Ya, ini jangan dibayangkan. Memiliki 100 istri dan dia mengatakan saya akan menggilir istrinya semuanya dalam satu malam dan akan melahirkan satu istri melahirkan satu anak yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari 100 istri itu hanya keluar setengah anak. Maksudnya apa setengah anak? Yaitu anak yang cacat. Ya, anak yang cacat. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia mengatakan tidak mengatakan insya Allah. Selalu kita katakan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah sekali-kali kalian mengatakan aku akan laksanakan ini besok, kecuali mengatakan insya Allah apabila Allah berkehendak ya. Tapi insya Allah ini bukan buat tameng. Ya insya Allah. Padahal dia tidak hadir atau tidak datang, tetap insya Allah. Katakan, ya kalau memang insya Allah ini berarti sudah mendekati benar, kecuali takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Ya, fadhal. Kita punya orang tua kaya, kemudian dia meninggal. Nah, pada waktu dia hidup, dia mungkin tokohnya kurang. Kemudian setelah meninggal, anaknya ini kan waris pada anak. Nah, kalau warisan dari orang tua ini kemudian disampaikan ke masjid atau ke yatim piatu sebagainya, harta ini pahalanya mengalir kepada
pewarisnya atau kepada keluarga. Masyaallah muslimin rahimakumullah, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang dia mendapati kecuali apa yang telah dia usahakan. Sedangkan anak min kasbil walid, di antara usaha orang tuanya. Ya, anak ini min kasbil walid. Jadi ketika seorang orang tua dia meninggal, dia memiliki ahli waris dan dia meninggalkan hartanya, dan seorang anak ini berarti dia masya Allah anak yang saleh. Ya, terkadang kalau misalkan orang tua meninggal, anak-anaknya ribut masalah warisan sendiri-sendiri. Ya, bahkan ada yang tumpah darah masalah warisan. Tetapi ada anak yang dia menyisihkan warisannya untuk memberikan apa? Sedekahnya kepada yatim piatu atau untuk membangun masjid. Maka ini hal yang afdal. Ya, ini mengalir kepada si mayit. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa fi thalath." Apabila mati anak Adam dan terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Dan ini masuk ke dalam sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, al-waladus salih yad'u lah, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Jadi dia meninggalkan 2 hal, sedekah jariyah dan juga anak yang saleh. Ya, dia mau mensedekahkan harta orang tuanya untuk dia, ya karena telah meninggal. Maka ini dibolehkan. Karena pada waktu dia masih hidup, dia mungkin lupa atau apa enggak mengamalkan. Betul. Jadi amalan itu kan, amal jariah itu katanya pada saat dia masih hidup kan gitu. Jadi kita beramal yang namanya amal jariah ini kalau pada saat kita masih hidup. Nah, gimana Ustaz? Karena anak ini min kasbil walid. Ya, anak ini diantara hasil usaha orang tuanya. Dan sedekah jariyah itu bisa dihasilkan bukan hanya ketika hidup, bahkan ketika mati dia meninggalkan harta yang banyak. Justru yang memanfaatkan itu adalah ahli warisnya. Dia kembalikan lagi untuk mayitnya. Makanya subhanallah, berarti anak yang saleh. Dia masih memberikan pahala kepada orang tuanya. Sudah mendoakan, bahkan memberikan tambahan pahala. Ini dibolehkan. Tapi yang terpenting membayar hutang. Kalau memang dia memiliki hutang, maka hutang ini yang didahulukan. Kalau memang sudah selesai hutangnya, maka boleh dia memberikan sedekah jariyah. Ada lagi yang bertanya? Khalas? Masyaallah muslimin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.